سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا. Alhamdulillah dengan wasilah perjalanan yang dimudahkan sehingga bisa datang tepat sebelum waktunya ya Pak ya, ini luar biasa. Yang awalnya di Rantau saya tidak jam 9, ternyata setengah 9 sudah hadir. Alhamdulillah. Bapak Pak, itu Pak. Selamat datang dan kami mohon kepada Bapak Mas yang belum sampai nanti kami bisa duduk. Selamat datang Ibu. Gimana perjalanannya Ibu? Banyak kan? Alhamdulillah. Kemudian dari Jakarta dan berapa lagi Pak? Oh Jakarta ini aku warga bisnis banget. Karena itu Iman, kami makin bisa menunjukkan juga. Kemudian kami mohonkan juga kepada Ibu Intan Novitasari SPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Kami mohonkan juga duduk di depan barisan depannya. Kemudian kami mohonkan juga kepada Ibu Haja Nurmanisa SPD. Kami mohonkan juga bisa duduk di kursi barisan terdepan. Dan kami mohonkan kami berbicara tentunya saya mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di MTS Negeri 6 Sleman di kota Yogyakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nyaman di tempat yang kami sudah sediakan, dan kami mohon juga bisa menikmati minuman dan juga snack yang sudah kami sediakan. Untuk itu ke kamar mandi yang punya hasrat ingin pipis ya, silakan bisa langsung ke selatan ruangan kita yang kita gunakan ini. Kami mohonkan Bapak bisa duduk dulu. Bapak Haji Anjas. Oh ya, ya. Oke, sekali lagi kami mohon nanti minuman jahe khas MTS Negeri 6 Sleman. Ya, monggo Bu. Oke. Bapak Anjas kami mohon 3. Ada lagi boleh biar dihitung 4. 4. Ada lagi yang mau air mineral 5. Ada lagi? Sudah ya? 5. Bener loh ini, nggak boleh nambah lagi. Ya 5. Oke, air putih mintanya segelas, kita kasih 1 botol. Coba Bu, kurang sayang apa kami sama
Muhammadin wa ala Sofia Jemamin nama Batu. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Sleman Bapak Jazil Khalis SAG. Yang terhormat Kepala Madrasah Negeri 12 Jakarta Barat Bapak Muhammad Sofyan MPD. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha MTS Negeri 6 Sleman Ibu Nadia Perwitasari SE. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha MTS Negeri 12 Jakarta Barat Bapak Haji Anjas Saputra SE. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dari MTS Negeri 12 Jakarta Barat dan juga segenap hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang utama di hari yang bahagia ini, marilah kita di sini saya mengucapkan syukur Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesempatan sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa hadir di majelis ini, di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu hal apapun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah tadi dapat memperlancar dan memberkahi acara kita di pagi hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi. Untuk pagi hari ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Zaki Al-Haidar dari kelas 7B. Untuk itu kepada Ananda Muhammad Zaki Al-Haidar kami persilahkan. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kepala Tata Usaha MTS Negeri 12 Jakarta Barat beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Urusan
siswaan hadir ya, humas hadir, kemudian dari urusan humas kurikulum, kemudian sarpas hadir semua gitu, beserta staf hadir insyaallah ya. Bapak Ibu KTU MTS Negeri 6 Sleman. Jadi kalau berbicara tentang Jakarta, saya sudah cukup familiar karena KTU kami Gunadia ini kelainan Jakarta. Jadi kemarin sudah terbiasa dengan ngomong Jakarta gitu ya. Bapak Ibu guru pegawai dan seluruh rombongan beserta keluarga Bapak Sofyan juga hadir ya, Ibu beserta putranya, selamat datang. Bapak Ibu guru pegawai serta rombongan dari MTS Negeri 12 Jakarta Barat. Puji syukur, mari kita haturkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka di aula MTS Negeri 6 Sleman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam hangat kami mewakili dari keluarga MTS Negeri 6 Sleman mengaturkan ahlan wa sahlan, selamat datang di MTS Negeri 6 Sleman pada pagi yang turun langsung ke MTS Negeri 6. Alhamdulillah, berarti wajah pertama di Jogja itu ya MTS Negeri 6 Sleman. Mudah-mudahan nanti akan terbawa sampai Gondur pulang. Kenangan pertama itu MTS Negeri 6 yang akan dibawa. Oleh karena itu kami seimbang Bu ya, seimbang. Mungkin kelebihan dari MTS ya. Kalau di MTS 12 ada kelebihan yang lain dan kebetulan di MTS Negeri 6 Sleman yang kami hormati Sohibul Bait Kiai Jazim Kholis Sage. Tadi beliau bisik-bisik di sini disebutnya JK lokal, karena ada JK yang nasional. Yang kami hormati Ibu Nadia Perwitasari SE selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Di samping saya Pak Haji Anjas Saputra KTU MTS Negeri 12, para wakil kepala MTS Negeri 6 Sleman, dan sahabat-sahabat wakil kepala MTS Negeri 12 serta Bapak Ibu Dewan Guru dan Pegawai termasuk OB dan Satpam, saya angkat nih Pak. Ucapan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa kami disambut. Dan kali kedua saya menginjakkan kaki ke MTS Negeri 6 ini karena sudah punya pengalaman, makanya saya ajak teman-teman Pak. Kalau kemarin saya beromongan kepala-kepala madrasah seprovinsi DKI. Ya, karena kebetulan saya didaulat jadi ketua kelompok kerja madrasah provinsi DKI yang berakhir kemarin Pak, bulan Juni berakhir. Karena memang Bab TU dan Kabid serta para ketua kelompok tim kerja itu belum mau ganti saya Pak. Ya kan, sampai berakhirnya event nasional di Kendari katanya. Saya bilang nggak bisa lah, saya mau fokus di MTS Negeri 12. Ya, mikirin DKI dulu pusing juga gitu. Yang pusing itu yang di belakang tuh, kadang-kadang rapat sekarang kan nggak pakai tempo dulu Pak, pakai kertas. Berapa Bu kita? 50 besar? 50 besar ya. Selebihnya ya saya bilang, kemudian ditanya sama Pak Kakanwil, saya bilang karena penyelenggara Jakarta MTS 12 bisa diimplementasikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 12. Dan memang sengaja kami ambil waktunya di hari-hari ini Pak. Karena kalau di sini di Sleman sudah matsama, kami baru akan matsama besok tanggal 17 Pak. Iya, karena apa? Karena memang pengumuman pendaftaran peserta didik baru berakhir kemarin tanggal 7 Juli Pak. Iya, luar biasa kalau dari kayak Pak. Ombudsman-nya dekat, irjennya dekat, gitu. Ya. Nah, yang alhamdulillahnya ketika saya sudah jadwalkan tanggal 10 berangkat kemarin tanggal 11 Bapak sudah siap menerima, jadwal monitoring dikirim. Nah, saya suruh saya share ke KTU, Pak coba dilihat. Selanjutnya dari MTS Negeri 6 Sleman untuk diberikan kepada MTS Negeri 12 Jakarta Barat. Monggo. Bisa didampingi oleh Ibu Bapak KTU. Ibu Bapak KTU didampingi.
Ya, semoga didampingi. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, dan Aplaus Bapak Ibu semua. Beliau hadir di MTS 6 itu menjadi spirit tersendiri karena beliau S1-nya di Indonesia tapi magisternya dari Australia. Tepuk tangan dulu. Jadi SDM-nya Bapak Ibu semuanya MTS Negeri 6 tidak perlu diragukan. Tapi seperti yang disampaikan Pak Kepala Madrasah MTS Negeri 6 Sleman tadi bahwa kami bukan tentu yang paling pandai ya Bu ya. Cuma kita keduluan aja, belajar duluan aja. Artinya kita tetap spiritnya sharing, spiritnya berbagi. Insya Allah dengan berbagi itulah nanti ilmu kita selain di-sharingkan juga akan tambah semakin paham kita. Oke, tepuk tangan buat Mem Lilis dan juga Pak Anang. Ada Mem ini pusat nanti aja ya. Oke, untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Anang atau Mem Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Pak Kepala Madrasah beserta rombongan MTS Negeri 12 mana Bu? Jakarta Barat. Selamat datang di MTS 6 Sleman. Mohon izin, saya Anang Sumarna. Saya juga dari Barat, dari Ciamis. Di sebelah kiri saya Mem Lilis, namanya Lilis Umi Faizah, seperti orang Ciamis tapi ternyata orang Jogja. Saya berdua insya Allah akan menyampaikan sharing beberapa hal tentang IKM. Mohon maaf, bukan berarti bisa sebagaimana diulang oleh Pak Halim tadi, tapi saya menyampaikan sesuatu yang sudah kami rasakan, ada feel-nya, mudah-mudahan sampai. Dan mudah-mudahan kami sampaikan dari hati, sebab yang dari hati akan sampai ke dalam hati juga ya. Baik, kita awali dulu boleh dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bu Lilis akan lebih fokus ke dalam P5. Saya mungkin secara umum dari kurikulum Merdeka nanti ke IKM dan SKS. Saya awali dari yang seperti ini yang sudah Bapak Ibu pahami bersama-sama bahwa kita memang butuh apa yang disebut dengan kurikulum. Tanpa kurikulum apa jadinya sebuah madrasah mau dibawa kemana ya. Nah, kurikulum dimanapun, kapanpun, walaupun berubah-ubah secara bahasa dan redaksi, mesti meliputi 4 hal. Pertama ada perencanaannya, yang kedua ada metodenya, ketiga ada materi, dan keempat ada evaluasi. Semuanya sama. Mau kurikulum KBK, K13, mau kurikulum Merdeka. Akan tetapi nanti dalam implementasinya mungkin ada kreasi masing-masing. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka yang kita ketahui ini adalah kurikulum yang lebih fleksibel ya, lebih berdiferensiasi. Sehingga hubungan IKM dan SKS ini bagaimana bisa melayani dan siswa bisa fokus di pembelajaran proyek, kemudian esensi materi dan juga fleksibilitasnya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sekali sudahlah kita tidak dibahas ya, fungsinya siapa gitu, komponennya apa saja itu sudah saya sampaikan. Tiga hal ini paling tidak begitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara implementasinya, bagaimana cara penerapannya. Ya, secara umum sih bersiklus antara dari asesmen awal, perencanaan sampai pembelajaran. Nanti kita mulai satu demi satu. Semoga yang disampaikan ini benar ya, karena juga saya tidak menjamin saya ini benar gitu. Maka mungkin nanti ditanya, dikritisi di soal. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan pertama intrakurikuler? Nah, kalau intrakurikuler kita sudah familiar ya dengan intrakurikuler, artinya sebuah kegiatan belajar sesuai dengan jam pelajaran yang terjadwal. Atau kita biasanya kalau intra itu ya mata pelajaran itu. Ya, dari sejak misalnya Quran hadis, ya les AD. AD itu khas Yogyakarta Asesmen Daerah atau PPAD ya. Jadi kalau siswa-siswa kita mau ke SMA, mau ke SMK harus mengikuti namanya asesmen daerah atau ASPD, asesmen standar pendidikan daerah. Nah, kasus 6 adalah tahfidz kita yang khas juga. Disebut kasus 6 ya karena memang mulai jam 6. Juga miliknya MTS.
Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Bu Lilis, guru paling galak katanya di sini. Tapi itu benar. Terus terang Bapak Ibu, saya insecure di sini. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan dari Jakarta. Jakarta itu barometernya Indonesia, tentu barometernya MTS juga. Kok di sini mendengarkan dari kami? Rasanya kami menjadi kecil gitu, tapi nggak apa-apa. Ini bukan berbagi ilmu yang ilmu murni gitu ya. Kita hanya sharing ya, bahwa kami terlebih dahulu melakukan ini dengan jatuh bangun gak karu-karuan gitu. Itu yang kami ingin ceritakan. Jadi kalau perkara, sehingga intinya ketika anak-anak itu berkarakter baik, berkarakter Pancasila, berkarakter rahmatan lil alamin, mereka akan dengan mudah menerima pembelajaran dan mereka akan mampu menerapkan bermasyarakat. Baiklah Bapak Ibu, P5 ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka yang perlu dipikirkan karena capeknya luar biasa Bapak Ibu. Belum gitu ya. Masalah diungkapkan aja, misalnya ya. Mikir buka itu juga mikir gimana caranya supaya meja kursi itu aman dari goresan tanah. Tapi ketika mengamankan anak-anak dari jabatan semakin dan kembali gerakannya meja dicek. Coret-coretan gitu loh. Ini tak tembak ya loh, ditembak, tak tembak untuk aja itu. Kenapa kok? Anak-anak kan tuh kadang-kadang kayak gitu. Iki piye iki mau iki anu apa jenenge? Jadi semua siswa kelas 7 bukan hanya 1 tahun 1 kali aja. Di penghujung misalnya di bulan Mei atau menjelang PAT gitu, di mana memang sudah waktunya ya agak pentas seni atau apa sebagai wujud dari pelaksanaan proyek-proyek sebelumnya juga. Terus berikutnya Pak, pertanyaannya mengenai selanjutnya nggak apa-apa ya Bu ya. Nah kan gini Bu, ini kegalauan saya nih. Kan kelas 7 kita tahu jam struktur kurikulumnya ada sedikit perubahan di 6 apel ya Bu ya. Dan sering kita. Saya awali dari Bu Siti Baik, Muslim masih tahu. Ingat Fir'aun aja. Iya. Baik, Bu Siti. Pertama tentang Quran hadis. Quran hadis itu kan elemennya kalau di fase D 3 ya. Satu tajwid, yang kedua Quran, yang ketiga hadis. Itu elemen Quran hadis di fase D. Bagaimana sih cara pembelajarannya? Saya bukan guru Quran hadis, tapi saya pernah mencermati beberapa guru yang ada di sini. Misalnya guru di kita ada namanya Pak Sudarjo. Bagaimana sih cara mengkreasikan supaya mereka itu daya kritisnya muncul, kemudian mereka seolah-olah terimplementasi apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan Qurannya BH, bacaan Qurannya BH itu dikritkan. Kemudian tajwidnya ada 2 aspek. Satu capaian tajwid. Kalau capaian itu kan mereka bawa ke sini berapa capaian? 2. Oh 3. Silakan. Oh bisa. Mengatakan Ibu tadi yang blog. Oke. Jadi riwayatnya dulu itu ketika pertama, jadi kita pertama kali sekali bulan Juli ada instruksi untuk melaksanakan, padahal kita belum ada BIMTEK, belum ada madrasah lain yang melaksanakan. Kemudian dari SMP pun baru sekolah penggerak itu di Kabupaten Gunung Kidul, kita jauh sekali. Kebetulan di Sleman itu belum ada. Nah, jadi ada standar-standarnya, ya paling tidak ini plus UKBM ya. Kemudian standar medianya kita juga ada standarnya. Sudah mengarah ke digital plus yang disebut dengan Jogja Madrasah Digital. Mungkin nanti di kom Bapak Ibu juga ada standarisasi yang harus disampaikan. Terima kasih. Oke, monggo kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, sip. Wabarakatuh. Mohon izin kepada
sahabat semua, wabil khusus sahabat dari MTSN 6 Sleman ya Pak. Mohon izin perkenalkan nama saya Pak Juhyar. Susah Bu ya. Kebetulan saya mengajar satu rumpun dengan sahabat kita yang di tengah. Saya ngajar SKI Pak di MTSN 12 Jakarta. Yang ingin saya tanyakan yaitu model contoh pembelajaran IKM untuk mata pelajaran SKI yang sudah diterapkan di MTSN 6 ini, di mana kita tahu bahwa untuk kelas 7 itu kita akan mengenal tentang kondisi Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Di situ kita mengenal dengan jahiliyah, kemudian berbagai macam kepercayaan, ya Pak ya. Juga lanjut dengan kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin, dan dilanjut dengan Khulafaur Rasyidin. Lalu semester 2-nya adalah dinasti Umayyah. Yang ingin saya tanyakan, mohon bagaimana penerapan IKM yang terbaik untuk kami ke depan, di mana kami belum pernah mengetahui itu Pak. Terima kasih. Baik, dari tadi banyak bertanya tentang bagaimana sih merumuskan pembelajaran kepada siswa. Saya mungkin berbeda sendiri, ya. Saya ketika sampai di gerbang MTS 6, luar biasa mewahnya. Bagaimana IKM tidak terlaksana kalau dari tampilan gedung, sarana dan prasarananya itu luar biasa gitu. Karena IKM sendiri kan itu artinya kita membangun atau menggali kemampuan anak sedini mungkin dan sesuai dengan bakat dan kemampuannya yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita membangun kebiasaan itu, sarananya itu tidak lengkap gitu kan, seperti itu kira-kira ya. Pasti tidak terdukung, tidak mendukung ya. Anak mau begini tapi sarana tidak ada. Anak mau begitu tapi tidak ada. Tapi saya belum melihat untuk MTS 6 secara keseluruhan untuk fasilitasnya. Semoga sesuai apa yang saya bayangkan ketika mau ada kegiatan ini, sarananya mendukung dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya kebiasaan anak juga terbentuk. Jadi ketika kita ngajar di kelas 7 atau 8, banyak ada siswa yang tidak bisa baca Al-Quran. Sedangkan bahasa Arab kita harus cara membaca, ya, cara mengartikan, at-tarkib, susunan kalimat. Kita kan harus memberikan materi kepada anak-anak seperti itu ya Bu ya. Tapi ketika kita memberikan materi seperti itu, sedangkan anak-anak aja ada yang tidak bisa membaca bahasa Arab, ada yang terbata-bata. Jadi ini kendala buat guru bahasa Arab. Dari awal siswa itu sudah dikelompokkan, umpamanya contohnya anak ini kinestetik, anak ini visual, gitu kan? Anak ini apa? Tadi ada 6 kelompok, gitu kan? Itu dari awal PDB atau, nah ini ada tesnya, kriterianya kan ada tuh pasti. Nah itu gimana ya? Biar ya tadi, ya ada kan ada apa ya? Indikatornya kan? Pasti ada indikatornya. Oh ini anak kinestetik nih, yang nggak bisa diam gitu kan? Yang nggak ada anak yang diam dijadikan satu sama kinestetik. Kesian juga gitu kan. Nah itu kelihatannya kalau di sini sudah fase pembeda gitu. Maksudnya dibedakan biar nyaman, mungkin satu kelas yang mau bergerak semua gitu kan. Satu anaknya itu gimana tuh? Maksudnya saya juga pengen tahu juga gitu. Pengen belajar supaya kelas itu kondusif gitu aja sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya satu, kita diberikan keleluasan untuk mana sih tujuan pembelajaran yang mau kita ajarkan, ditarik di semester awal atau akhirnya satu. Yang kedua, tentu perbedaannya di asesmen awal dan tes formatif dan sumatif. Kalau dulu kan ulangan harian itu tes formatif.
sumatif ya. Kalau sekarang kan ulangan harian adalah tes sumatif sesuai dengan capaian per TP-nya masing-masing. Kemudian nanti perbedaannya mungkin kita lebih ke bagaimana memperbaiki proses pembelajaran di tes formatifnya, Pak. Anak-anak banyak berefleksi, anak-anak banyak menilai diri dan juga teman-temannya, itu akan lebih asik. Itu satu. Yang kedua, gini Pak, sudah masuk kelas kan Pak? Masuk kelas. Dalam waktu beberapa menit suruh mereka keluar. Artinya apa? Mereka boleh masuk lagi kalau mereka sudah paham. Berguna enggak sih yang menggunakan hal tersebut? Dalam artian kita bukan bengis, bukan galak ya, tapi gini aja, anak-anak kelas ini diperuntukkan bagi kalian yang sudah paham ini gunanya untuk apa. Angkat tangan yang sudah tahu gunanya. Kalau sudah tahu, tinggal di kelas, belum tahu keluar. Jadi untuk mengantisipasi itu apa? Preventif di PPDB-nya. Berani nggak madrasah kita mengadakan sebuah seleksi? Yang masuk ke MTS ini adalah yang bisa baca Quran. Itu. Nah, ada seleksi ya? Oke. Kalau nggak ada seleksi kemudian sudah ada di madrasah, berarti kita tindakannya kuratif. Bagaimana itu? Kalau saya sarankan sih, madrasah membuat satu program namanya matrikulasi. Program matrikulasi. Jadi matrikulasi itu adalah di awal-awal bulan pembelajaran itu ada matrikulasi khusus untuk itu. Contoh, dicek anak-anak yang belum ada kemampuan dasarnya apa. Oh, matematika masih rendah, kasih kemampuan dasar salis tunggu. Oh, mereka dalam ibadahnya masih rendah, kesolatan, kasih matrikulasi bacaan sholat. Mereka masih rendah dalam bacaan Quran atau Arab, kasih matrikulasi. Itu terjadwal, terorganisasi oleh kurikulum dan juga kesiswaan bekerjasama. Nah, ya. Berjenjang. Tapi ada target, matrikulasinya berapa pekan, itu target. Karena sekarang namanya cara baca Arab cepat dan banyak metode. Banyak. Tinggal ada matrikulasi dan ditarget berapa pekan. Jangan sampai dari awal semester sampai 1 tahun matrikulasi itu. Anaknya itu juga ditarget. Kalau perlu jangan cuma oleh kita. Pada dasarnya sebenarnya satu anak ada yang punya kemampuan majemuk itu kan, tidak hanya visual. Bagaimana caranya kalau anak-anaknya ternyata ini agak jelas itu, tapi nggak jelas itu positif ya, bukan ini nggak jelas ini nggak punya gaya belajar gitu. Bukan. Ya kalau kita berarti cara memutuskannya, mengeksekusinya, lihatlah media yang kita miliki dalam pembelajaran. Kalau media yang kita miliki banyak ke visualnya, kalau dia mendominasi lebih ke visualnya, ya ambil aja ke kelas visual. Kalau media kita tidak punya visual bahasa digital, ya ke auditori. Itu tetap disesuaikan. Artinya tidak ada anak yang murni dia auditori dan tidak. Itu bisa dicoba untuk asesmen awal juga dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua itu dengan observasi kan, observasi. Dalam masalah ini kita sudah mengobservasi Bu. Dalam masalah ini OSIS sudah bergerak. Dia menggunakan centangan dan field note. Dia menggunakan catatan. Jadi Bu, ini anak kok nggak mau diam gitu? Udah, kenali. Wah ini anak narasinya bagus, ya? Atau anak ini mendengarkannya bagus. Itu sudah ada catatan dalam masalah ini OSIS sudah bergerak, dikoordinir oleh kita. Nah nanti dari hasil OSIS itu akan menjadi bahan sekunder atau eksternal untuk pengelompokan. Yang mana? Oke itu sementara. Kemudian tentang proyeksi 2 tahun. Nah, Bapak Ibu untuk melaksanakan layanan yang boleh meluluskan anak 2 tahun itu adalah harus kita mendapatkan SK dari Ibu. Jadi harus ada SK-nya sebagai madrasah SKS. Bagaimana caranya bisa mengajukan? Kebetulan kami adalah piloting SKS juga. Nah, bagaimana caranya? Mereka itu sebenarnya menempuh durasi pembelajarannya 2 tahun, tetapi kan semesternya sama, 6 semester. Tapi kalau yang biasa 1 semester itu 6 bulan, tapi kalau yang 2 tahun 1 semester juga 6 bulan. Pertama 6 bulan pertama semester 1. Nah semester 2, 3, 4, 5 itu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan.
Nanti semester 6 kembali ke 6 bulan. Karena apa? Di semester 6 mereka akan gabung dengan kakak kelasnya. Sehingga mereka lulusnya sama dengan kakak kelasnya. Ini tentang proyeksi 2 tahun. Dan itu hanya diperbolehkan bagi madrasah yang memang ada lisensi dan BPSK untuk madrasah SKM. Gitu Pak. Kemudian tentang dana tadi nih. Adakah dana? Pendanaan itu kita anggarkan ketika raker. Rapat kerja kita sudah menganggarkan. Misalnya kurikulum, tim peristiwa dan sebagainya. Nah, misalnya salah satunya tentu bukan untuk ini, dana untuk dana untuk kurikulum blog, kurikulum paket, dana untuk SM, bukan semata-mata, tapi lebih rinci gini. Misalnya ada outing class. Outing class itu dianggarkan. Nah, outing class itu nanti supaya kegiatan P5-nya juga hemat, maka outing class juga semacam kontekstualisasi untuk P5. Jika kegiatan kontekstualisasi P5 itu sudah terdanai sendiri. Bisa dengan kreasi betul. Tapi yang jelas untuk menunjang kurikuluman itu ya memang dananya tersebar antara dana BOS dan dana DIPA dan juga dana komite. Dana komite itu biasanya kegiatan-kegiatan yang memang kita tidak tertunjang oleh DIPA dan juga BOS. Contoh apa? Tahfidz di kita jam 6 sampai jam 7 tadi itu adalah dana komite. Dikelola oleh komite pengelolaan dananya. Kita hanya menjalankan penjadwalan dan seterusnya. Itu adalah jadi ada dananya seperti itu. Sepertinya baik. Setahu saya ada program komite termasuk jadwal rapat yang berkala. Nanti biar kepala atau siapa yang bisa menambah informasi ini. Tapi yang jelas itu ada secara berkala. Jadwal sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan tentunya doa kita tidak hanya berhenti di hari ini, tapi juga bisa membawa berkah untuk kedua madrasah MTS Negeri 6 Sleman dan juga MTS Negeri 12 Jakarta Barat, sehingga madrasah di Nusantara ini, di Indonesia ini bisa menuju go internasional. Amin. Dan Bapak Ibu, tidak terasa sudah di penghujung acara, dan tentunya sebelum saya tutup, nanti setelah acara kita tutup, Bapak Ibu kami mohonkan untuk foto bersama di depan boarding MTS Negeri 6 Sleman sebagai bukti sudah datang di MTS Negeri 6 Sleman. Ya. Dan tentunya saya dalam membawakan acara pagi sampai siang ini, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alaikum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu. Nggih, sami-sami. Makasih Pak KTU sama-sama nggih, barakallah. Oke, terima kasih. Itu tak ada gunanya. Oke, silakan kalau mau foto di sini juga boleh Pak Kepala. Monggo. Oh iya, di depan.